Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, izinkan saya dari tim IT 42 Jakarta memberikan sebuah paparan singkat atau memberikan sedikit informasi mengenai salah satu aplikasi baru yang kami buat dalam rangka untuk membantu kerja kita di sekolah. Baik, nama aplikasinya seperti yang sudah dilihat di layar depan kita. Nama aplikasinya adalah Satu Data 42. Jadi sesuai dengan nama aplikasinya, kami harapkan nanti kita membuat sebuah big data yang nantinya bertujuan untuk membantu kita mendapatkan atau menyimpan data-data yang dibutuhkan oleh sekolah atau mungkin oleh kita sendiri. Baik, kita akan lihat bagaimana latar belakang aplikasi ini bisa terbentuk. Nah, mungkin Bapak Ibu guru atau tenaga kependidikan pernah mempunyai masalah mungkin seperti pada umumnya di sekolah, dimana kita suka bingung mendapatkan data, sumber datanya dari mana, yang punya data siapa, dan kalau ingin membutuhkan data itu dari mana. Jadi masalah-masalah inilah yang nantinya menjadi cikal bakal dibuatnya aplikasi Satu Data 42 ini. Nah, dari masalah tersebut akhirnya kita punya dampak. Akhirnya karena kemungkinan datanya kita belum menyebar luas, sehingga akhirnya kita bingung nih menemukan data mana yang valid dan mana yang tidak valid. Bahkan ada beberapa momen kita suka mendapatkan data yang ternyata sudah tidak relevan atau sudah tidak terupdate gitu. Nah, bagi pihak-pihak yang membutuhkan, kadang juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan data-data tersebut, karena seperti yang tadi di slide sebelumnya, kita bingung mendapatkan data yang ingin kita dapatkan itu dari mana. Nah, dari semua tersebut akhirnya terciptalah Satu Data 42 ini atau aplikasi Satu Data 42 ini. Tujuannya sekali lagi membantu atau mendukung adanya proses digitalisasi sekolah. Namun untuk di aplikasi ini kita coba untuk membuat di bidang pendataan. Jadi mudah-mudahan harapannya kita dapat mempercepat proses digitalisasi sekolah, terutama untuk di bidang pendataan. Nah, dari mana kita mendapatkan data-data ini? Jadi data-data ini kita dapatkan langsung dari sumbernya. Jadi kita langsung mendapatkan sumber data dari sumbernya. Kalau seandainya siswa, berarti kita mendapatkan data langsung dari siswanya. Kalau kita membutuhkan data guru, berarti kita langsung mendapatkan data dari gurunya. Atau kita membutuhkan data tentang tenaga kependidikan juga pun itu datang langsung dari tenaga kependidikannya. Bahkan mungkin di dalam aplikasi ini juga ada beberapa fasilitas yang cukup banyak di dalamnya. Jadi tidak hanya berbicara mengenai data siswa, data peserta didik, data guru atau tenaga kependidikan, tapi juga menyangkut data-data yang lain. Nah, dalam membangun data ini tentunya tidak akan bisa bekerja satu orang saja. Jadi kita coba untuk bersama-sama bergotong royong membangun sebuah big data atau data besar yang nantinya data tersebut kita manfaatkan bersama-sama. Jadi bisa dibilang satu untuk semua untuk satu. Jadi kita bisa mengolah data dan data tersebut sama gitu. Jadi tidak ada lagi data satu dengan data satu orang yang lain itu berbeda. Jadi seperti itu. Jadi nanti akhirnya kita dapat menganalisis data dengan cukup lebih baik. Nah,
uh, saya rasa nanti data yang kita dapatkan itu bentuknya adalah sebagian besar data-data mentah atau data-data yang memang masih real. Jadi mungkin nanti dari beberapa pihak dapat menggunakan data ini untuk diolah lebih lanjut. Baik, kita akan lihat bagaimana aplikasinya, atau kita akan coba untuk mengenal aplikasinya. Jadi nama aplikasinya sendiri tadi sudah kita dengarkan atau kita ketahui, namanya adalah 1Data42. Nah, basis data yang dipergunakan di dalam aplikasinya adalah PHP MySQL. Mungkin Bapak Ibu guru atau tenaga pendidikan yang lainnya yang pernah dengar PHP MySQL itu mungkin cukup familiar. Jadi kita menggunakan basis datanya menggunakan PHP. Namun untuk mempermudah membangun aplikasi ini, kita membuatnya dibantu dengan aplikasi PHP Red. Ya, jadi ini bisa dibilang sebagai generatornya. Saya tidak akan berbicara mengenai PHP MySQL atau PHP Red-nya. Kita akan lebih fokus ke dalam 1Datanya. Nah, untuk alamat nanti ini ada 2 jaringan, jadi ada jaringan luar sekolah dan ada jaringan dalam sekolah. Untuk alamat menyusul, karena video ini mungkin akan di-share ke YouTube, jadi agar lebih mengamankan data kita. Terus berikutnya adalah server. Nah, ini server kita menggunakan server lokal sekolah. Jadi alhamdulillah SMA 42 Jakarta mempunyai beberapa server. Ya, salah satu servernya kita gunakan untuk aplikasi 1Data42 ini. Nah, keuntungan dari server lokal sekolah, jadi apabila terjadi sesuatu, tim teknis bisa langsung mendapatkan akar atau sumber dari masalah tersebut. Jadi paling tidak mempermudah kita maintenance-nya. Nah, untuk user ini bermacam-macam. Tadi bisa diperhatikan bahwa kita tidak bisa bekerja sendirian. Jadi ada beberapa admin pendukung. Jadi di dalam aplikasi ini ada satu super admin yang bertugas sebagai pengatur dan penyedia konten-konten yang ada. Dan konten-konten ini sebenarnya sifatnya tidak terlalu kaku, jadi tergantung bagaimana kebutuhan dari kebijakan sekolah. Jadi apabila ada data yang perlu ditambahkan atau dikurangkan atau di hide atau di explore, itu bisa dibicarakan lebih lanjut. Nah, berikutnya kurang lebih sekitar ada 8 admin pendukung. Nah, admin pendukung ini nanti sesuai dengan posisinya masing-masing. Kenapa ada 8 admin? Karena 8 admin ini mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Nah, jadi mungkin untuk 8 admin seperti apa dan siapa saja adminnya nanti akan kita lihat di video atau penjelasan berikutnya. Dan berikutnya ada sekitar 5 user biasa. Nah, 5 user biasa ini nanti tergantung kepada posisinya. Nah, jadi ada biasanya kalau user biasa ini hanya sebagai view aja, jadi hanya sebagai pengelihat data seperti itu. Bahkan nanti 1Data42 ini kepala sekolah dan kepala TU bisa mempunyai akun di dalam 1Data ini. Jadi Bapak kepala sekolah maupun kepala bagian TU itu bisa memantau gerakan dari data yang sudah terbangun. Nah, untuk keamanan, user ID ini ditentukan oleh superadmin. Jadi salah satu fungsi dari superadmin adalah membuatkan user ID. Jadi tidak ada lagi yang namanya menu registrasi akun. Diharapkan supaya tidak ada orang lain yang bisa masuk atau meregistrasikan akunnya di dalam data ini. Jadi yang masuk ke dalam data ini ya orang yang tahu adminnya gitu. Adminnya berasal dari superadminnya. Nah, untuk fasilitas cukup banyak sebenarnya. Jadi ada beberapa fasilitas cukup spesial di dalam aplikasi ini. Jadi hanya beberapa aja yang ditampilkan. Sebenarnya masih banyak lain dari fasilitas yang ada. Salah satunya adalah membuat dan mengedit database. Nah, nanti ini siapa yang membuat dan mengedit itu tergantung dari posisi user dan admin.
itu melihat data seperti misalnya pendidik atau guru itu mendapatkan datanya itu dari mana. Nah, dari beberapa admin-admin yang ada. Guru juga bisa membuat data pribadinya, begitu juga dengan tendik, begitu juga dengan siswa gitu. Tentunya tampilan siswa, tampilan tendik, tampilan guru, atau tampilan dari beberapa admin lainnya atau user lainnya itu akan berbeda-beda tergantung bagaimana kebutuhan yang kami anggap penting untuk mendapatkan data tersebut gitu. Nah, itu dia tadi melihat database tergantung dari posisi usernya sendiri. Berikutnya ini menarik, membuat laporan piket. Jadi kalau misalnya waktu kita masih klasikal atau tidak menggunakan PJJ atau kita tatap muka langsung, di ruang piket kita biasanya ada buku besar ya. Nah, nanti di dalam aplikasi ini semacam ada buku besar digital. Jadi piket bisa langsung melaporkan atau mengetik langsung di dalam aplikasi ini. Nah, itu laporannya piket baik dari guru maupun dari BK. Nah, ada perbedaan antara guru dan BK. Nanti di mana perbedaannya akan kita simak di berikutnya. Nah, pembuatan database buku hingga laporan peminjaman buku. Nah, jadi di dalam aplikasi ini juga sudah ada atau sudah disediakan untuk pustakawan atau yang memegang dari perpustakaan gitu. Nah, untuk perpustakaan kita bisa melihat atau bisa membuat database dari koleksi buku, juga bahkan bisa sampai dengan kita memantau atau membuat keluar masuknya buku atau bagaimana buku itu dipinjam dan bagaimana pengembaliannya itu bisa dicatat di dalam satu data ini. Nah, berikutnya adalah membuat buku tamu. Jadi di buku tamu ini akan tampil di beberapa user di dalam aplikasi satu data ini. Siapa saja user-usernya nanti akan kita lihat di kemudian hari. Berikutnya adalah dari semua data-data yang ada, kita bisa langsung mendownload ke Excel atau PDF atau bahkan Word. Jadi ini hampir semua user, bahkan bisa saya katakan 98% user bisa melakukan atau bisa mendownload data ke dalam Excel, PDF atau Word gitu. Jadi bisa langsung di download di aplikasi tersebut. Nah, berikutnya, ini mengupload foto dokumentasi kegiatan. Jadi setiap user itu mempunyai satu fasilitas, yaitu adalah pembuatan penguploadan foto dokumentasi maksimal 5 foto di dalam penguploadannya gitu. Jadi buat Bapak Ibu yang kira-kira ketika sekolahnya atau MBMP-nya ada kegiatan yang berhubungan dengan sekolah, itu bisa langsung menggunakan sesuai dengan usernya, bisa langsung di upload foto-foto tersebut tuh. Jadi diharapkan nanti foto-foto dokumentasi tersebut tidak tercecer ke handphone kita atau handphone yang lainnya. Jadi bisa langsung disatukan di dalam satu sistem. Berikutnya ini bisa mengupload foto kehadiran. Ini mungkin kalau misalnya di PJJ kita biasa foto timestamp di grup WA. Sebenarnya di dalam aplikasi ini juga bisa mengupload foto kehadiran, tapi ini tergantung kebutuhan. Kalau diizinkan bisa dipergunakan. Kalau seandainya mungkin belum layak, kita lihat bagaimana kebijakan selanjutnya. Oke, jadi itulah kurang lebih bagaimana pengenalan aplikasi dasarnya. Yang lainnya sebenarnya masih banyak, nanti kita lihat satu persatu. Nah, ini adalah total dari keseluruhan data atau main menu atau data besar yang ada di dalam aplikasi ini. Nah, data-data ini atau fasilitas-fasilitas ini sekali lagi tidak semuanya muncul di beberapa admin atau di beberapa user.
Jadi ada beberapa yang ditutup dan ada beberapa yang dibuka. Ada yang beberapa bisa diedit dan ada yang beberapa juga tidak bisa diedit, hanya sebagai view aja atau hanya untuk dilihat saja. Tapi tetap bisa di-download. Sekali lagi, untuk buka tutupnya atau penyediaan kontennya sifatnya tentatif. Kita bisa lihat bagaimana masukan di kemudian hari, apakah ada yang perlu ditambahkan atau perlu dikurangkan. Nah, dari mana kita mendapatkan aliran datanya? Jadi sistematika kerja dari satu data ini adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk data beasiswa kita mendapatkan dari siswa langsung. Database GTK atau guru dan tenaga kependidikan juga langsung berasal dari guru dan tenaga kependidikan. Siswa dan GTK mempunyai akun yang berbeda. Jadi kenapa dibedakan? Diharapkan supaya tidak salah masuk, begitu ya Bapak Ibu kurang lebih. Nah, nanti dari database siswa dan database GTK ini yang nanti akan diolah bersama-sama melalui beberapa admin. Seperti contohnya kurikulum, kesiswaan dan sebagainya. Nah, database siswa juga bisa dibantu diinput oleh admin TU. Nah, jadi juga sebenarnya GTK juga bisa diinput dari admin TU. Namun untuk dalam rangka melihat supaya data tersebut valid, jadi kami berupaya atau kami berharap supaya datanya langsung berasal dari sumbernya, begitu. Nah, database-nya cukup lumayan banyak. Ada data siswa, GTK, database aset, nanti ini akan diolah oleh admin Sarpras. Ada base alumni, nanti admin Humas, juga dengan data kegiatan juga nanti diinput atau dibangun oleh admin Humas. Sedangkan database buku nanti diolah oleh admin Perpus. Nah, dari semua inilah yang nanti kita kenal sebagai big data. Jadi data besar ini hasilnya berasal dari hasil gotong royong kita semua ya. Jadi harapannya adalah nanti kita sama-sama muncul atau tumbuh rasa kebersamaan kita, rasa memiliki kita antar data ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti dari big data besar ini nanti dipergunakan oleh siapa? Nanti dipergunakan oleh bermacam-macam user. Ada piket, guru, dan BK. Jadi nanti di dalam akun piket, guru, dan BK ini dia berasal dari data yang sudah dibangun oleh teman-teman admin TU sampai dengan admin Perpus ini. Nah, guru juga mendapatkan data juga dari aliran data yang ada di dalam big data ini. Begitu juga kepala sekolah maupun kabak TU. Nah, jadi untuk yang piket ini memang agak berbeda. Kenapa? Karena dia tidak hanya menerima laporan, jadi garis hitam ini adalah penerimaan laporan. Jadi piket, guru, dan BK ini tidak hanya sebagai penerima laporan, tapi juga membuat laporan ya. Jadi dia menerima laporan dari big data ini, diolah oleh guru BK atau piket guru ya. Nanti baru dilaporkan ke masing-masing guru, kepala sekolah, kabak TU, dan ini saya lupa ada satu lagi adalah tenaga kependidikan. Jadi begitu sistematika kerja dari aliran datanya. Nah, ini ada contoh tampilan dari web. Nah, ini adalah untuk tampilan awal ketika kita membuka web dari atau aplikasi satu data 42 ini. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu, di sini ada user login. Dia hanya bisa diisi sesuai dengan user ID-nya. Nah, di sini tidak ada menu registrasi, jadi kami harapkan yang masuk dari aplikasi ini memang orang-orang atau user yang memang sudah didaftarkan secara manual oleh admin super atau super admin, seperti itu. Jadi ini adalah depan atau halaman depan dari ketika kita membuka aplikasi satu data 42. Nah, kita akan lihat di mana perbedaan antar user atau antar admin. Jadi Bapak Ibu, di layar berikutnya ini adalah salah satu dari tampilan dari admin. Nah, ini adalah tampilan dari admin super atau super admin, atau di sini tugasnya adalah administrator. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat
bagaimana jumlah keseluruhan dari aplikasi yang bisa terbangun. Ini ada menu baru adalah PDSS, jadi nanti PDSS kita akan menggunakan aplikasi satu data ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Di sini sudah ada informasi sekolah, ada info aplikasi, ya, ada data, kelompokan data hingga dengan PDSS tadi. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Dimana yang membedakan di admin, jadi untuk admin pusat atau superadmin atau administrator, kita bisa menambahkan user di sini. Nah, di tempat yang lain tidak ada. Oke, kita lihat ini berikutnya adalah tampilan dari tampilan dari guru. Nah, jadi guru juga mempunyai user sendiri ya. Nah, kebetulan untuk guru, semua guru mempunyai user yang sama. Jadi nanti akan kami berikan user ID-nya. Jadi tidak ada untuk saat ini tidak kami sediakan satu guru satu akun, tapi satu akun untuk semua guru ya, gitu. Jadi seperti ini kurang lebih. Jadi tidak terlalu banyak seperti admin. Nah, di sini ada input kelengkapan data ini tidak bisa terlihat karena memang ini tugas dari admin. Nah, berikutnya adalah guru. Nah, kita bisa lihat bahkan database guru. Nanti kita bisa ngelihat bagaimana database kita, daftar wali kelas, ada guru. Ini tidak saya buka. Kenapa? Karena sudah ada yang terdaftar di dalam aplikasi ini. Jadi untuk menjaga kerahasiaan tidak kami buka. Nanti di dalam data tersebut itu adalah data-data dari guru maupun tendik. Nah, di data guru kita bisa melihat dari data tenaga kependidikan. Juga kita bisa melihat peserta didik. Nah, di sini ada data peserta didik. Kita sudah ada 176. Ini kelas 12 untuk saat ini. Ada 176 yang terekam atau yang sudah memasukkan data di dalam satu data ini. Nanti ini dipergunakan sebagai basis data kita untuk membuat kebijakan atau lain sebagainya. Di sini juga kita bisa lihat peta kelas peserta didik. Jadi ini juga tidak saya buka karena juga isinya nama peserta didik kita. Jadi cukup masih bisa kita rahasiakan di dalam video ini. Ya, nanti kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan akunnya, Bapak Ibu bisa sekaligus mengeksplor dari aplikasi ini. Pada prinsipnya aplikasi ini sebenarnya dibuat semudah mungkin ya, atau user friendly, supaya kita tidak terlalu sulit untuk memahami aplikasi ini. Ini peta kelas peserta didik. Ini nanti isinya adalah isinya dari peserta didik kita itu ada di kelas mana gitu ya. Jadi kan kalau seandainya kita agak bingung menemukan siswa A ini dari kelas berapa, nah kita bisa melihat dari sini. Nah, ini juga kita bisa melihat dari peserta didik yang tidak hadir. Jadi peserta didik yang tidak hadir ini kita bisa melihat ya, setiap guru bisa melihat siapa saja yang hari ini atau hari kemarin yang tidak hadir. Nah, berikutnya juga ada juga jurnal kasus. Nah, di perpustakaan juga guru bisa melihat database buku dan database buku yang keluar atau yang sedang dipinjam. Nah, selain itu juga kita bisa melihat dari prestasi penghargaan. Nah, ini prestasi penghargaannya kita bisa dari sekolah, peserta didik, penghargaan dari guru maupun tenaga pendidikan. Dan yang menarik dan yang lebih menariknya lagi adalah acara. Nah, jadi acara masih kosong karena belum di input. Nah, jadi kegiatan nanti kita bisa memantau kegiatan apa saja yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung atau mungkin yang sebelumnya berlangsung. Jadi di sini terekam semuanya. Tuh. Ini adalah tampilan dari guru. Nah, untuk tenaga pendidikan juga mempunyai tampilan yang berbeda seperti ini. Hampir sama pada intinya, cuman di dalam tendik sini karena berhubungan dengan surat menyurat atau inventaris, jadi dia mempunyai menu ini yang tidak ada di dalam menu guru seperti itu. Oke, berikutnya kita melihat piket. Nah, di sini adalah web untuk piket atau admin untuk piket.
Nah, jadi ini kebetulan piket guru ya, piket BK hampir sama sebetulnya. Yang membedakan adalah absensi ya. Jadi kalau tenaga di dalam guru ini untuk apa namanya? Maaf, untuk piket guru ini peserta untuk menambahkan peserta didik yang tidak hadir itu dia tidak bisa menambahkan, hanya bisa melihat saja. Siapa yang bisa menambahkan itu adalah piket dari BK. Tuh. Jadi kita bisa sama-sama saling mendapatkan laporan, atau bisa sama-sama saling bekerja sama mendapatkan data, seperti itu kurang lebih lah ya. Berikutnya adalah jurnal kasus, pelanggaran. Nah, ini admin piket bisa. Nanti gimana caranya akan kita lihat berikutnya. Nah, piket juga bisa melihat database buku, prestasi sekolah, dan lainnya. Dan berikutnya juga bisa melihat dari kegiatan. Jadi untuk kegiatan hampir semua user dia akan tampil. Berikutnya adalah bagaimana kita lihat dari tampilan untuk admin perpus. Nah, di sini yang menarik. Jadi untuk admin perpus menunya yang tampil akan seperti ini. Perpus bisa melihat database guru, ya kan. Jadi mudah-mudahan bisa membantu admin perpus untuk melihat guru-guru kita gitu. Tenaga pendidikan juga seperti itu, peserta didik. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu yang bertugas di perpustakaan, ketika bukunya ada yang dipinjam oleh siswa, kebingungan siswa tersebut dari kelas berapa. Nah, di sini kita bisa melihat dari peta kelas peserta didik. Jadi kita bisa langsung lihat anak ini berasal dari kelas berapa. Nah, guru di perpus ini juga bisa membuat database buku. Nah, kebetulan untuk database ini hanya sebagai contoh aja ya. Nanti akan saya hapus. Silakan nanti Bapak Ibu yang bertugas di perpustakaan bisa menambahkan sesuai dengan bukunya. Nanti gimana caranya akan kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini juga seperti ini ya. Jadi ini adalah isi dari beberapa web app yang ada di dalam aplikasi Satu Data 42. Jadi hanya beberapa aja yang bisa saya tampilkan. Sebenarnya masih banyak lagi. Mudah-mudahan dengan ada aplikasi ini kita mempermudah kita untuk mendapatkan data-data yang memang betul-betul kita butuhkan. Terima kasih banyak. Kurang lebih mohon maaf apabila ada masukan atau kritik saran lainnya. Silakan dikomunikasikan kepada kami tim IT Fakultas 2 Jakarta. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.